Bayangkan jika setiap pikiran yang kamu miliki bisa membentuk kenyataan. Bayangkan kalau hidupmu, pekerjaan, hubungan, keuangan, semua bisa berubah hanya dengan cara kamu berpikir. Terdengar mustahil, itulah yang disebut Law of Attraction. Sebuah hukum alam yang menyatakan bahwa apa yang kamu pikirkan dan rasakan akan kamu tarik ke dalam hidupmu, bukan sihir, bukan kebetulan. Ini adalah tentang energi, tentang fokus, tentang bagaimana pikiranmu membentuk realitas. Di video ini kita akan mengungkap bagaimana Law of Attraction bekerja, mengapa begitu banyak orang sukses percaya padanya, dan yang paling penting, bagaimana kamu bisa mulai menggunakannya hari ini untuk menarik kehidupan yang kamu impikan. Selamat datang, dan bersiaplah untuk membuka pikiranmu. Law of Attraction, hukum tarik-menarik, adalah sebuah konsep atau prinsip yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan seseorang dapat menarik hal-hal yang sejalan dengannya ke dalam kehidupan orang tersebut. Dalam istilah sederhana, apa yang kamu pikirkan dan rasakan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Bagian pertama, penjelasan sederhana tentang Law of Attraction. Jika kamu fokus pada hal-hal positif, seperti kebahagiaan, kesuksesan, cinta, dan kesehatan, maka kamu akan menarik hal-hal positif itu ke dalam hidupmu. Sebaliknya, jika kamu terus-menerus berpikir negatif, seperti kekhawatiran, ketakutan, dan kegagalan, maka kamu cenderung mengalami hal-hal negatif tersebut. Law of Attraction bukan sekadar berpikir positif, tapi juga tentang percaya, merasakan, dan bertindak seolah-olah keinginanmu sudah menjadi kenyataan. Ini bukan sulap, tapi gabungan antara pola pikir, perasaan, dan tindakan yang selaras untuk menciptakan kehidupan yang diinginkan. Singkatnya, Law of Attraction adalah apa yang akan kamu pikirkan, dan pikiran itu kamu terus-menerus mengulanginya, maka pikiran itu akan menjadi kenyataan. Bagian kedua, ilmu di balik pikiran. Penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa otak kita merespons pikiran dengan cara yang sangat nyata. Ketika kita berpikir positif, otak melepaskan hormon seperti dopamin dan serotonin, yang membuat kita merasa lebih baik, lebih termotivasi, dan lebih produktif. Sebaliknya, pikiran negatif bisa memicu stres, kecemasan, dan bahkan penyakit fisik. Law of Attraction bekerja dengan memanfaatkan kekuatan ini. Bukan sekadar energi semesta, ini tentang otakmu, fokusmu, dan sistem internalmu. Poin pertama, Reticular Activating System, RAS atau filter otak kita. Di dalam otak ada sistem kecil bernama Reticular Activating System, RAS. Fungsi utamanya adalah sebagai penyaring informasi. Setiap detik otak kita menerima jutaan data sensorik, tapi kita hanya bisa menyadari sebagian kecil saja. RAS bertugas memilih informasi mana yang relevan dengan fokus dan keyakinan kita. Jadi saat kamu mulai memikirkan sebuah tujuan berulang-ulang, RAS akan mulai menyaring dunia luar agar kamu lebih sadar terhadap peluang yang sejalan dengan tujuan itu. Contoh, kamu berpikir ingin beli mobil merah, dan tiba-tiba kamu mulai sering melihat mobil merah di jalan. Itu bukan semesta mengirim sinyal, tapi otakmu yang mulai menyadarinya, karena kamu fokus ke situ. Poin kedua, neuroplasticity, atau otak bisa dibentuk ulang. Ilmu neuroscience menunjukkan bahwa otak kita punya kemampuan luar biasa yang disebut neuroplasticity, yaitu kemampuan untuk membentuk ulang koneksi saraf berdasarkan pikiran dan kebiasaan. Saat kamu sering memikirkan hal-hal positif, penuh harapan, atau membayangkan kesuksesan, kamu sedang membangun jalur saraf baru di otak yang memperkuat pola pikir optimis dan produktif. Ini bukan sihir, tapi latihan mental, seperti gym untuk otak. Poin ketiga, visualisasi dan respon tubuh. Penelitian dari Harvard dan Stanford menunjukkan bahwa visualisasi mental bisa menciptakan respons fisik dan emosional nyata di tubuh. Otak merespon imajinasi, yang kuat hampir sama seperti pengalaman nyata. Inilah mengapa atlet profesional memvisualisasikan kemenangan sebelum bertanding.
karena tubuh mereka belajar dari simulasi itu. Visualisasi bukan sekadar hayalan. Itu adalah latihan neurologis poin keempat. Emosi sama dengan frekuensi biologis. Setiap emosi menghasilkan reaksi kimia tertentu di otak. Marah dan stres akan memicu kortisol. Bahagia akan memicu dopamin dan serotonin cinta, dan koneksi akan meningkatkan oksitosin. Artinya, pikiran dan emosi kita punya efek biologis nyata. Semakin kita melatih emosi positif, semakin stabil sistem tubuh kita, dari imun sampai energi. Bagian ketiga, 3 pilar utama Law of Attraction. Ada 3 pilar utama dalam menerapkan Law of Attraction. 1. Visualisasi. Bayangkan apa yang Anda inginkan seolah-olah itu sudah terjadi. Rasakan emosi, kebahagiaan, kesyukuran, dan kepuasan seolah Anda sudah memilikinya. 2. Keyakinan. Apa yang kamu percayai, itulah yang akan kamu jalani. Percayalah bahwa Anda layak dan bisa mewujudkannya. Tanpa keyakinan, visualisasi hanyalah mimpi kosong. Keyakinan membentuk persepsi diri. Semakin kamu percaya bahwa kamu bisa, semakin besar peluangmu bertindak dengan yakin. Aksi yang muncul dari inspirasi terasa ringan, menyenangkan, dan penuh makna. Ini berbeda dari tindakan yang dipaksa. 3. Aksi terinspirasi, Law of Attraction. Bukan berarti Anda hanya duduk diam menunggu keajaiban. Anda tetap harus bertindak, tapi tindakan Anda akan diarahkan oleh keyakinan dan niat yang kuat. Bayangkan, dan kamu sedang menciptakannya. Mengaktifkan pikiran bawah sadar, otak tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang kuat. Visualisasi membuat otak bekerja seolah-olah tujuan itu sudah tercapai. Meningkatkan fokus dan motivasi, artinya adalah ketika kamu memvisualisasikan hasil yang diinginkan, kamu akan lebih termotivasi untuk mencapainya secara nyata. Membayangkan, kesuksesan mengubah mindset dari "aku tidak bisa" menjadi "aku sudah hampir sampai". Kamu belajar merasa bahagia, tenang, dan percaya diri, bahkan sebelum hasil tercapai. Apa yang kamu percayai, itulah yang akan kamu jalani. Membangun kepercayaan diri, otomatis keyakinan membentuk persepsi diri. Semakin kamu percaya bahwa kamu bisa, semakin besar peluangmu bertindak dengan yakin. Bagian keempat, contoh nyata dan kisah inspiratif. Banyak orang sukses mengaku telah menggunakan prinsip ini. Oprah Winfrey, Jim Carrey, Will Smith. Mereka semua percaya pada kekuatan pikiran dan visualisasi. Contohnya, Jim Carrey pernah menulis cek senilai $10 juta untuk dirinya sendiri dan menyimpannya di dompet. Beberapa tahun kemudian, dia mendapatkan bayaran sebesar itu untuk film Dumb and Dumber. Jim Carrey lahir dalam keluarga miskin di Kanada. Ayahnya dipecat dari pekerjaannya, dan keluarga mereka sempat tinggal di dalam van. Tapi Jim punya satu hal yang luar biasa, imajinasi. Suatu hari di awal tahun 90-an, Jim pergi ke Hollywood Hills. Di atas bukit dia duduk di mobilnya, memandangi kota Los Angeles yang penuh lampu. Lalu dia mengambil secarik kertas kosong dan menulis, cek senilai $10 juta untuk jasa akting, dibayar penuh. Lalu dia menulis tanggal, Thanksgiving tahun 1945. Setiap hari, ia membaca cek itu. Ia bayangkan menerima uang itu. Ia rasakan, seolah-olah itu sudah terjadi. Dia tetap bekerja keras menghadiri audisi dan terus percaya, meskipun belum ada hasil nyata. Tepat menjelang Thanksgiving tahun 1945, Jim Carrey mendapat kontrak untuk film Dumb and Dumber, dan bayarannya adalah $10 juta. Ya, angka yang sama seperti di cek yang ia tulis 5 tahun sebelumnya. Kebetulan? Mungkin. Tapi bagi Jim, itu adalah bukti bahwa kekuatan pikiran bekerja jika disertai keyakinan dan aksi. Apakah itu kebetulan? Atau hasil dari fokus, keyakinan, dan kerja keras yang konsisten? Anda yang memutuskan. Bagian kelima, cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah cara sederhana untuk mulai menerapkan Law of Attraction. Mulai hari dengan afirmasi positif. Katakan pada diri sendiri hal-hal seperti, saya layak bahagia, saya menarik keberlimpahan, atau saya penuh energi positif.
Tulis jurnal manifestasi. Setiap hari, tuliskan apa yang ingin Anda capai dan bagaimana rasanya jika sudah terwujud. Visualisasi sebelum tidur. Gunakan 5-10 menit sebelum tidur untuk membayangkan tujuan Anda dengan detail. Bersyukur. Rasa syukur. Meningkatkan frekuensi Anda. Fokus pada apa yang sudah Anda miliki, bukan yang belum Anda capai. Bagian ke-6. Mitos dan kesalahpahaman. Banyak orang salah paham dan mengira Law of Attraction berarti kita bisa mendapatkan apapun tanpa usaha. Ini salah besar. Law of Attraction bukan sulap. Ini adalah alat bantu seperti kompas yang mengarahkan Anda ke arah yang tepat, tapi Anda tetap harus melangkah. Law of Attraction sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa dengan cukup berpikir positif, maka keajaiban akan datang, tanpa perlu usaha apapun. Dan disinilah banyak orang kecewa. Mitos terbesar. Kalau saya cukup membayangkan mobil mewah, rumah besar, atau kehidupan impian, semuanya akan datang sendiri. Sayangnya, hidup tidak bekerja seperti itu. Kebenarannya, Law of Attraction bukan sihir. Ia adalah alat bantu, seperti kompas. Kompas bisa menunjukkan arah utara, tapi kamu tetap harus berjalan. Visualisasi tanpa aksi hanya jadi khayalan, afirmasi. Tanpa keyakinan dan kerja nyata hanya jadi kata kosong. Law of Attraction membantu kamu menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan, bukan menggantikan kerja keras. Jangan gunakan LOA untuk lari dari kenyataan. Gunakan untuk menguatkan mental, memperjelas arah, dan menjaga semangat di tengah tantangan. Karena bukan cuma apa yang kamu pikirkan, tapi juga apa yang kamu lakukan yang menciptakan hidupmu. Anda adalah pencipta realitas Anda sendiri. Mulailah hari ini dengan menyadari kekuatan pikiran Anda. Apa yang Anda pikirkan hari ini bisa menjadi kenyataan esok hari. Maka pikirkan yang terbaik. Ingat, hidupmu hari ini adalah hasil dari pikiran dan perasaan yang kamu tanam kemarin. Law of Attraction bukan sihir, bukan sulap, tapi ini adalah hukum alam. Seperti gravitasi, apa yang kamu pikirkan dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu rasakan dengan sepenuh hati, dan apa yang kamu yakini sepenuhnya akan menarik pengalaman yang sefrekuensi. Jadi mulai sekarang, sadarilah setiap pikiranmu. Jangan fokus pada apa yang kamu takutkan. Fokuslah pada apa yang kamu inginkan. Bayangkan itu, rasakan itu, percayai itu, dan ambil langkah nyata ke arah itu. Karena semesta tidak merespons keraguan. Semesta merespons keyakinan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar apa impian yang sedang kamu manifestasikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.